Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sekarang masuk di yang kelima dari jumlah yang memiliki mahal. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal khamisah. Yang kelima yaitu dari jumlah yang memiliki mahal al-waqi'atu jawaban li syartin jazimin. Kalau jumlah yang terletak sebagai jawaban syarat yang menjazim. Kan kadang jawaban syarat itu berupa jumlah. Yang digandengkan dengan fa atau tentunya digandengkan dengan ida. Fujaiyah. Kalau tidak bisa menjadi jawaban syarat. Sebagaimana kita contohkan, kita ambil di buku sebelumnya. Kata beliau wa mahalluhal jazmu. Kedudukannya tentunya jazm. Namanya jawaban syarat. Jawaban syarat itu kedudukannya apa? Jazm. Idza kanat makrunatan bil fa'i au bi ida al fujaiyah. Kalau dia digandengkan dengan fa atau dengan ida fujaiyah. Iya kan? Ini sudah lewat pembahasannya di mutamimah. Sudah disebutkan. Kalau jumlah itu tidak bisa menjadi jawaban, maka digandengkan dengan fa atau digandengkan dengan ida. Fujaiyah. Maka kedudukannya fa dengan setelahnya, ida dengan yang setelahnya, itu fi mahali jazmin. Lihat. Fal ula maka yang pertama, yaitu digandengkan dengan fa. Nah, mayyudlilillah falaha dialah. Kata falaha dialah. Wahada kuri'a bijazmin yadar. Wahada kuri'a bijazmi yadar. Itu setelahnya. Wa yadarhum. Ada yang membaca seperti itu. Atfan ala mahallil jumlah. Diatopkan kepada kedudukannya siapa? Jumlah. Diatopkan ya kepada kedudukannya jumlah. Ini yang belum katakan. Kita lihat ya. Lihat dulu i'rab di bawah 61. Jumlah falaha dialah berada dalam kedudukan jazm jawaban syarat dari wa may yudlil. Kan kata wa may yudlil itu fi'il syarat. Mana jawabannya? Jawabannya adalah la hadiyalah. Ini tidak bisa menjadi jawaban karena dia bukan fi'il mudhari. Sehingga digandengkan dengan siapa? Fa. Kan ada cerita begitu di buku sebelumnya. Kalau tidak bisa menjadi jawaban, maka wajib digandengkan dengan fa atau digandengkan dengan apa? Ida fujaiyah. Itu di buku sebelumnya. Sekarang kedudukannya. Kalau sebelumnya pernyataan kalau tidak bisa menjadi jawaban, harus ada fa atau harus ada siapa? Ida. Sekarang apa kedudukannya? Ternyata kedudukannya tetap jazm. Beda i'rabnya, kalau dia fi'il mudhari langsung, fi'il mudhari majzum, jawaban syarat. Kalau ini jumlah. Jumlah fi mahali jazmin berada dalam kedudukan jazm sebagai jawaban syarat. Iya. Oleh karena itu kata beliau, kuri'a bi jazmi yadar. Dibaca, kalau di bacaan kita kan wa yadaruhum. Dibaca wa yadaruhum. Tapi ada juga yang membaca yadarhum. Diatopkan kepada mahalnya jumlah. Diatopkan kepada mahalnya jumlah. Apa mahalnya tadi jumlah pala hadiyalah? Jazm. Dipahamkan? Ini yang beliau katakan. Wasani yang kedua. Yaitu yang digandengkan dengan ida. Nah contoh. Wa intusibahum fil syarat. Sayyi'atum bima qaddamat aidihim idahum yaqunutun. Idahum yaqunatun. Asalnya jawabannya hum yaqunatun. Tapi kan tidak bisa menjadi jawaban. Karena itu adalah bukan fi'il mudhari. Ini jumlah. Maka apa teorinya? Kalau tidak bisa menjadi jawaban wajib digandengkan dengan fa atau ida. Ini sekarang digandengkan dengan ida. Lihat 64. Catatan 64. Jumlahum yaqunatun
idahum yakunatun, berada dalam kedudukan jazm jawaban syarat. Ini berarti punya kedudukan. Punya kedudukan. Terus fa'ammanah. Adapun contoh. In qoma zaidun qoma amrun. Ini sekarang. In qoma zaidun qoma amrun. Gimana ini? Apakah juga jumlah fi mahalli? Atau kata qoma fi'il madhi mabni fi mahalli jazmin. Langsung komanya. Lihat. Fa mahallul jazmi mahkumun bihi lil fi'li wahdah. Maka kedudukan jazm. Kalau ini contohnya. In qoma zaidun qoma amr. Ini sama dengan in takum akum. Cuma bedanya in takum akum. Langsung fi'il mudhari'nya majzum. Ini in qoma. I'rabnya komanya. Bukan jumlahnya. Qoma fi'il madhi. Iya majzum. Fi'il madhi mabni. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Makanya beliau bilang. Fa mahallul jazmi. Maka kedudukan jazm. Mahkumun bihi. Dihukumi dengannya. Lil fi'ili wahda. Untuk fi'il saja. La lil jumlati bi asriha. Bukan untuk jumlah secara keseluruhan. Bukan untuk jumlah secara keseluruhan. Lihat catatan. Ia 65. Dihukumi dengan fi'ilnya saja. 65. Kedudukan jazm hanya dihukumi pada kata koma. Bukan koma zaid. Paham kan? Hanya pada apa? Koma. Yaitu lalil jumlati bi asriha. Bukan jumlah secara umum. Yaitu bukan seluruh jumlah koma amr. Paham kan? Jadi yang berkedudukan jazm fi'ilnya saja koma. Bukan koma zaidun, koma amr. Bukan. Beda ya? Apa bedanya? Karena ini bukan jumlah fi'il yang di-i'rab. Bedanya tadi cuman bedanya dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari majzum lafadznya. Kalau fi'il madhi yang majzum apanya? Mahalnya. Tapi bukan jumlah ini. Paham Fahri? Bukan jumlah yang majzum. Apanya yang majzum? Fi'ilnya. Ini dibedakan. Iya, ini dibedakan. Iya. Jadi kalau kita contohkan. Ini intakum akum. Fi'il syarat majzum. Jawaban syarat majzum. Fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni. Paham kan? Tapi fi mahalli jazmin. Sama juga dengan ini. Fi mahalli jazmin. Kenapa kita bilang fi mahalli? Karena dia mabni. Dipahamkan? Jadi fi'ilnya yang fi mahalli jazmin. Bukan jumlah. Paham Sayyid? Kalau yang tadi bergandengan dengan fa dan bergandengan dengan ida. Itu jumlahnya. Yang fi mahalli jazmin. Ada masalah dengan ini sampai sekarang ini? Ini untuk fi'il syaratnya. Wakadal qawlu fi fi'il syarti. Ini jawaban syaratnya. Demikian pula ucapan pada fi'il syaratnya. Sama maksudnya. Kan ini kalau kita bilang koma amr. Koma amr jawaban syarat. Iya kan? Tapi bukan koma amr. Koma saja. Yang menjadi jawabannya. Demikian pula antum katakan pada fi'il syaratnya. In koma. In koma zaid. Yang menjadi fi'il syaratnya apa? In koma zaid atau koma? In koma zaid atau koma? Yang menjadi syaratnya. Jumlah atau fi'il saja? Fi'il saja. Dipahami ini kan? Demikian pula seperti itu sama. Ubaid? Paham ini Ubaid? Yakin? Kata beliau wakadal qawlu fi fi'il syarti. Demikianlah pendapat pada perkataan pada fi'il syarat. Walihada takul. Oleh karena ini kamu katakan. Ida atofta alaihi mudhari'an.
jika kamu atopkan kepadanya fi'il mudhari. Anggaplah kalau antum atopkan padanya fi'il mudhari. Wa a'maltal awwala, dan kamu amalkan yang pertama. Dan kamu amalkan yang pertama. Ya. Kenapa bisa amalkan yang pertama? Nah, ini pembahasan dalam bab tanazu. Kan kalau ada amil setelahnya ada beberapa makmul. Ini kalau dibilang kalau mau amalkan yang pertama berarti itu syarat dalam bab apa? Tanazu. Paham bab tanazu kan? Nah, sekarang kalau antum atopkan kepadanya fi'il mudhari wa amaltal awwala, dan kamu amalkan yang pertama. Nah, contoh in qama wa yaq'uda aqwak. Itu antum jadikan aqwak fa'ilnya koma. Wa yaq'uda antum atopkan kepada mahalnya koma. Berarti hukumnya yaq'uda apa ini? Majzum, apa tanda jazamnya? Yaq'uda, apa tanda jazamnya? Hatfun nun. Hatfun nun. Koma amar. Fatajzimul ma'tuf. Maka kamu jazam yang diatofkan. Kamu jazam yang diatofkan. Yang mana itu? Kamu jazam yang diatofkan. Yang mana itu? Apa? Hah? Yang diatofkan yang mana? Hah? Apa? Yusuf. Yaq'uda. Cuman di situ tertulis apa itu? Nah, kalau bahasa yang diatofkan itu koma dulu. Paham kan? Koma dulu. Kemudian kalau yaq'uda itu yang diatofkan kepadanya. Ada bahasanya, ada mengatakan diatofkan itu adalah yang sebelumnya, kemudian diatofkan kepadanya adalah setelahnya. Sama dengan mudhof, mudhofun ilaih. Kalau mudhof yang mana? Yang pertama. Mudhofnya? Mudhof ilaihnya mana? Sama itu ma'tuf wal ma'tuf alaih. Mudhof, mudhofun ilaih. Paham takbirnya? Jadi kalau bilang ma'tuf yang pertama. Kalau ma'tuf alaih yang diatofkan kepadanya itu yang kedua. Sama dengan mudhof, mudhofun ilaih. Makanya kita katakan itu adalah koma yang diatof. Kamu jazam itu kata koma. Kemudian itu kalau kita masukkan di koma. Iya. Qabla antuk milal jumlah. Sebelum antum sempurnakan jumlah. Cuman dari ucapan penulis ini sebelum disempurnakan jumlah bisa kita katakan ihtimal juga siapa? Yaq'uda. Yaq'uda. Paham kan? Ihtimal juga yang antum bilang tadi itu adalah yaq'uda. Karena bisa masuk di sini koma, bisa juga siapa? Yaq'uda sebelum kamu sempurnakan jumlah itu sebelum datang akhwaka. Sebelum antum datangkan apa? Akhwaka. In akhwaka koma amr. Sebelum datang akhwaka koma amr. Yaitu lihat catatan di bawah sedikit. 69 dulu. 6 sebelum menyempurnakan jumlah dengan fa'ilnya. Yaitu akhwak. Yaitu akhwak. Nanti kita teliti kembali lagi ini ya. Yang kata koma. Iya. Yeah. Kata koma, ihtimal yang diinginkan oleh penulis yaq'uda, ihtimal yang diinginkan juga oleh penulis adalah koma. Cuman bedanya kalau antum bawa ke koma berarti jazm mahal. Kalau antum bawa ke kata yaq'uda berarti jazm apa? Lafadznya. Lafadznya. Jadi beda jazm mahal sama jazm lafadz. Iya, paham Nabil? Kenapa kita jazm mahal kalau koma? Karena dia fi'il madhi mabni. Kalau yaq'uda, kenapa jazm mahal? Kedua-dua lafaz. Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari hukumnya apa? Mu'rab. Iya. Baik. Selesai itu. Jadi
Ini menunjukkan, ini penulis ingin membuktikan sama antum bahwa ketika antum atofkan malah dia majzum, berarti itu sebelumnya itu majzum. Sebelumnya itu hukumnya apa? Majzum. Dipahami ini? Cuman yang majzum apanya? Fiilnya saja, bukan jumlahnya. Kan penulis mau membuktikan yang jazm adalah bukan jumlah. Kalau jumlah berarti harus sempurnakan dulu jumlahnya. Fiil sudah punya fa'il baru atof. Anda paham ini? Fiil punya fa'il baru antum atofkan. Ini fiil belum punya fa'il, antum sudah atofkan ke situ. Itu menunjukkan fiilnya itu adalah fiilnya saja yang memiliki dudukan jazm. Itu yang belum ingin sebutkan. Fiilnya saja yang memiliki kedudukan jazm. Buktinya apa? Buktinya kamu atofkan sebelum menyempurnakan jumlah. Buktinya kamu atofkan sebelum menyempurnakan jumlah. Sebelum menyempurnakan jumlah. Itu yang beliau sebutkan. Selesai, kemudian tambih. Beliau ikutkan tambih di situ. Ida kulta, kalau kamu berkata. In koma zaidun akumu. Gimana itu? In koma zaidun akumu. Masanya dia ropa. Kalau dia baca begini. In koma zaidun akum. Nah itu selesai masalah. Berarti akum adalah jawaban syarat. Tapi ini Ibnu Hisham lemparkan masalah. Satu. In koma zaidun akumu. Dia ropa. Ma mahallu akumu. Kata Ibnu Hisham, apa kedudukannya akumu? Apa kedudukannya akumu? Fal jawabu, maka jawabannya. Kila dikatakan. Huwa dalilul jawab. Dia bukan jawaban, tapi dalil akan adanya jawaban. Wah, ini jawaban pertama. Dalilul jawab. Dalil akan adanya jawaban. Iya, dalil akan adanya jawaban. Ada catatan di bawah 70. Dibaca rofa bukan sebagai jawaban syarat. Akan tetapi dia sebagai dalil akan adanya jawaban yang dihilangkan. Karena asalnya adalah akumu in koma zaidun akum. Akumu in koma zaidun akum. Itu asalnya. Kata mereka asalnya seperti itu. Kemudian akum dihilangkan, maka akumu menduduki kedudukannya. Iya. Ini kata mereka jadi dalil jawab. Ini jawaban pertama. Jadi kalau antum ditanya, kenapa antum dah jazm? Saya anggap itu bukan jawaban syarat. Itu hanya dalil akan adanya jawaban syarat. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, wakila dan dikatakan huwa ala idmaril fa. Dia di atas penyembunyian fa. Jadi sebenarnya yang menjadi jawaban jumlah. Ya kan? Kan kalau antum masukkan fa berarti jawabannya siapa? Jumlah. Namanya jumlah tidak perlu antum jazm. Lihat tadi di atas. Idahum yakunatun. Kan jawabannya jumlah. Jadi asalnya ini adalah in koma zaidun fa'akumu. Jadi ada fa yang hilang. Ada fa yang hilang. Iya. Lihat catatan di bawah 71. Yaitu sebagai jawaban syarat. Yaitu disembunyikan fa sebagai jawaban syarat. Iya. Sebagai disembunyikan fa sebagai jawaban syarat. Ini dua jawaban. Dua jawaban yang bisa dipakai dari contoh penulis itu. Ketika antum katakan in koma zaidun akumu. Kenapa antum baca rofa? Jawaban antum pertama itu bukan jawaban. Itu adalah apa? Dalilul jawab. Jawaban kedua, saya hilangkan fa.
Makanya saya tidak menjazm lafadznya. Karena yang jazm adalah mahalnya. Paham jawaban kedua? Tinggal apa kedudukan masing-masing dari jawaban itu? Ini masalahnya. Fa'alal awwali, maka di atas jawaban pertama, apa tadi jawaban pertama? Yaitu sebagai dalil dari jawaban yang dihilangkan, la mahallalahu, maka tidak ada kedudukannya itu jumlah. Jadi antum i'rab tidak ada kedudukannya. Kenapa? Karena nanti akan kita dapatkan insya Allah di jumlah yang tidak punya kedudukan. Nanti kita akan dapatkan di sana jawabannya. Jadi ketika sesuatu itu menjadi dalil dari sesuatu yang dihilangkan, berarti ini adalah penjelasan dari yang dihilangkan. Namanya penjelasan nanti ada namanya jumlah tafsiriyah. Nanti di pembahasan yang tidak punya kedudukan. Itu kita gantung dulu itu. Jadi intinya sekarang antum pahami dulu begitu. Kalau dia sebagai dalilul jawab, berarti jumlah ini la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Paham kan? Jadi kalau dia saya ulangi. Kalau dia antum katakan sebagai dalilul jawab, maka antum i'rab jumlah akumu la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Iya. Itu jawaban pertama kalau antum keharusannya. Kata beliau, li'annahu musta'nafatun. Karena dia dianggap jumlah baru. Jumlah baru. Nanti juga bisa mau masuk jumlah baru atau nanti jumlah tafsiriyah sama saja. Dua-duanya tidak punya kedudukan dalam i'rab. Akan datang di poin kedua. Di masalah yang ketiga. Yaitu i'rab jumlah yang tidak punya mahal. Mau antum katakan jumlah baru, antum katakan nanti jumlah tafsiriyah, menafsirkan apa yang hilang, dua-duanya tidak punya kedudukan. Itu akan datang. Iya. Jadi itu antum lihat nanti. I'rab pertama. Wa alasani. Tapi kalau antum i'rab di atas pendapat kedua, jawaban kedua. Apa jawaban kedua? Apa jawaban kedua? Jika sebagai jawaban syarat dari fa yang dihilangkan, maka mahalluhul jazmu. Sudah lewat tadi kan? Maka kedudukannya adalah apa? Jazm. Kan kalau ada fa berarti jumlah itu berada dalam kedudukan jazm. Tidak perlu lagi dibilang ada jawaban yang hilang. Memang itu jawabannya. Memang itu jawabannya. Paham ini masalah yang dikatakan oleh Ibnu Hisham? Iya. Dari mana kita tahu nanti? Dari mana kita tahu nanti? Ini adalah sebagai jawaban syarat yang dihilangkan fa atau sebagai dalilul jawab yang tidak punya mahal. Belum jelaskan. Wa yadharu atharu dzalika fit tabi'. Akan nampak asar pengaruh hal itu fit tabi', pada nanti tabi'nya. Kalau antum atofkan baru nampak. Kalau antum atofkan, kalau antum rofa berarti itu dalilul jawab. Kalau antum jazm berarti itu adalah apa? Jawaban syarat. Yang dihilangkan siapanya? Fa-nya. Lihat di bawah. Lihat di bawah, saya akan ikutkan tabi'nya. Contoh dengan mengamalkan catatan 75. Contoh dengan mengamalkan pendapat yang pertama. In qama zaidun akumu wa yaqudu akhwaka. Yaqudu. Saya baca yaqudu. Saya baca rofa. Saya baca rofa. Berarti saya jadikan tadi akumu apa? Saya jadikan akumu apa kira-kira? Apa? Dalilul jawab. Dari mana saya tahu? Karena kalau dalilul jawab, la mahallahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kan dia jumlah baru atau jumlah tafsiriyah. Ketika tidak punya kedudukan, berarti yang diatofkan juga tidak punya kedudukan. Rofa juga. Paham kan? Terus. Dan dengan dibaca rofa karena atof pada jumlah baru. Dan contoh dengan mengamalkan pendapat yang kedua. Contoh dengan mengamalkan pendapat kedua.
In qoma zaidun akumu wa yaq'ud akwak. Wa yaq'ud akwak. Saya baca apa itu? Saya baca jazm. Itu keharusannya ya. Jadi masalahnya nanti ketika antum atofkan. Makanya kadang sebagian jumlah dalam baca kitab. Kadang kita baca rofa karena kita anggap itu atof ke jumlah baru. Kadang kita baca jazm karena atof ke mahal. Kadang kita baca nasab atof ke mahal. Antum bisa paham ini? Nah, itu nanti pilihan. Dalam membaca. Bisa atof ke mahal. Bisa atof juga ke lafad. Lihat lafadnya. Lihat lafadnya. Sekarang dengan dibaca jazm. Karena atof pada jumlah yang kedudukannya majzum. Ini karena atof kepada jumlah yang kedudukannya apa tadi? Majzum. Iya tak? Dipahami ini? Paham ini masalah? Ini kebiasaannya Ibnu Hisham. Di semua kitab Ibnu Hisham, kalau beliau sudah sebutkan masalah yang jelas, maka beliau akan melemparkan masalah yang lain. Yang keluar daripada masalah itu bacaannya yang ihtimal. Kadang ini, kadang bisa yang itu. Paham kan? Setelah beliau tadi katakan, kalau antum lihat jawaban syarat, ada jumlah sebagai jawaban syarat, maka itu mahalnya apa? Jazm. Cuman harus bergandengan dengan fa atau bergandengan dengan siapa? Ida. Itu yang pokok. Itu yang pokok. Itu kalau jumlah. Kalau tidak bergandengan dengan fa atau yang tidak bergandengan dengan ida, maka itu mahalnya bukan pada jumlah, tapi pada fiilnya saja. Pada fiilnya saja. Paham kan? Seperti tadi di fiil madi. Setelah itu beliau kasih lagi masalah antum. Bagaimana kalau fiilnya itu tidak ada fa, tidak ada ida. Terus dibaca rofa. Itu sebagai apa? Maka beliau kasih tahu antum, i'rabnya ada dua. I'rab pertama dalilul jawab, yaitu jumlah baru. I'rab kedua, jawaban. Itulah jawabannya. Yang dihilangkan siapa? Fa. Yang dihilangkan fa. Terus nanti dua i'rab itu. Gimana cara saya tahu yang dipilih yang pertama atau yang kedua? Maka lihat siapa? Tabi. Lihat kata yang diatofkan kepadanya. Kalau kata yang diatofkan kepadanya adalah dirofa, berarti itu dalilul jawab. Kalau dia jazm, berarti jawaban. Jadi ada dalilul jawab, ada jawaban. Yang dihilangkan, Pak. Paham ini masalah yang beliau berikan? Ini masalah kelima. Yang buat panjang adalah karena beliau sebutkan masalah tadi. Nah, ada masalah di masalah kelima ini? Yang kelima? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Keenam. Awan? Abu Hanif? Ya tetap jumlah fi'liyah. Kalau dibilang, kalau ada jumlah di awal fi'il namanya jumlah fi'liyah. Cuman yang memiliki kedudukan jazm siapa? Jumlah atau fi'ilnya saja. Nah, beliau katakan fi'ilnya. Paham kan? Yusuf? Karena kalau dia jumlah pasti fa. Kalau dia tidak bisa menjadi jawaban, pasti dia pasangkan dengan siapa? Fa. Silakan tadi. Catatan kaki 75 Ustaz. Itu in koma saidun akumu wa yakudu. Itu kan dengan dibaca rofa karena atau pada jumlah baru. Maksudnya yaitu akumu jumlah baru.
Oh, terus Hmm. jadi ini yakumu atop ke in koma. Ya akumu, yakudu, yakudu. Itu yakudu atop kemana itu? Ke akumu, Ke akumu. ke akumu. Berarti dia di doma, berarti dia tidak ada kedudukannya. Betul. Karena akumu tidak punya kedudukan karena dia jumlah baru. Oh, Jadi yes. setiap jumlah baru nanti di poin berikutnya nanti insya Allah, yaitu di i'rab jumlah yang tidak punya kedudukan. Di antaranya adalah jumlah baru. Oh ya, ya Ustaz, paham. Ada lagi? Sidik? Saya bantu sebelum kita lanjut ini. Yang muskilah sedikit adalah hanya kata koma. Nanti kita perhatikan kembali lagi itu ya. Koma atau yakuda. Pada kata itu. Iya. Jangan sampai situ salah ketik. Selesai ini? Irham. Tidak ada tuh. Kan sudah dibilang tadi. Kan yang dijazm in koma majzum kan. Kemudian yang dijazm yang kedua kan itu fi'il syarat. Mana jawabannya? Itulah jawabannya itu yang dihilangkan. Ini kan dalil akan adanya jawaban. Itu tadi in koma zaidun akum. In akumu in koma zaidun akum. Kan akum tadi muncul di catatan di bawah. Ada di catatan di bawah. Nah, itulah yang menjadi jawabannya akum. Yang hilang. Nah, Darus. Karena ada fa, saudara. Nah, inilah masalahnya, Darus. Masalahnya adalah kenapa bisa tidak dijazm dengan sukun? Seharusnya kan in koma zaidun akum. Kalau begitu lapatnya selesai masalah. Berarti dia majzum, jawaban syarat. Masalah sekarang orang Arab ngomong begini. In koma zaidun akumu. Ah, ini masalah bagi kita. Kalau ada orang bilang begitu, apa jawabannya antum i'rabnya? Nah, masalahnya dia rofa. Seandainya dia bilang in koma zaidun akum, selesai masalahnya. Berarti dia majzum kan? Ya kan? Sekarang dia ngomong akumu. Sebagai apa? Dipahamkan? Jawabannya dua tadi. Dalilul jawab atau dia jawaban tapi ada fa. Kalau ada fa kan bukan lafadznya yang dijazm. Yang dijazm apanya? Kalau ada fa. Kedudukannya. Kan sudah tak? Kalau ada fa sama ida. Yang majzum apanya? Mahalnya. Kan sudah. Jadi ini jawabannya dihilangkan fa-nya. Paham terus? Muncul masalahnya Yusuf. Kita kasih mic, mana mic-nya? Di situ dikatakan fa'alal awwal la mahalla lahu. Ya, di atas pendapat yang pertama maka dia tidak punya mahal. Yaitu dalil jawab. Karena dia musta'nafah, jumlah musta'nafah. Tadi juga dikatakan dia jumlah tafsiriyah. Apakah kita bisa katakan di samping dia jumlah musta'nafah, dia juga jumlah tafsiriyah karena menafsirkan yang hilang. Menunjukkan yang hilang. Itulah bilang ihtimal dua. Tapi apapun yang antum katakan, mau tafsirnya nanti atau musta'nafah, tidak punya mahal dalam kedudukan. Jazakallah khair. Sudah? Silakan Hidayat. Sebelum disempurnakan jumlah. Apa masalahnya? Ya tuh, antum kan gini, in koma wa yaku'uda. Mana fa'ilnya koma?
Belum ada tak? Setelahnya baru datang. Setelah atof baru ada akhwak. Gitu? Antum atofkan sebelum sempurna jumlah. Yaitu sebelum fi'il punya fa'il. Sudah? Baik. Berikutnya wasadisah. Yang keenam. At-tabi'atu limufrodin. Tabi terhadap mufrad. Pengikutnya mufrad. Tabi di sini mencakup semua tabi. Cuman tabinya mufrad. Jadi sebelumnya ada mufrad, kemudian setelahnya ada jumlah. Sebagai na'at, sebagai atof. Paham ini kan? Sebagai badal. Misalnya anggaplah sebagai taukid. Kalau seandainya begitu. Paham kan? Pengikutnya mufrad. Tahu mufrad ya? Sebelumnya bukan jumlah, bukan sibhul. Jumlah itu maksudnya pengikutnya mufrad. Pengikutnya mufrad, apa kedudukannya? Ya kedudukannya tergantung yang diikuti. Kedudukannya tergantung yang diikuti. Lihat. Kal jumlatil man'uti biha. Seperti jumlah yang disifati dengannya. Seperti jumlah yang disifati dengannya. Ya kan? Jadi ada jumlah menjadi na'at. Misalnya antum bilang begini. Ja'a Zaidun yarkabu. Ini yarkabu bisa antum i'rab na'at. Walaupun bisa juga antum i'rab hal. Iya kan? Bisa kalau setelah ma'rifah. Kalau setelah nakiro. Ja'a rajulun yarkabu. Apa i'rabnya yarkabu? Kan tidak mungkin hal. Karena hal itu sahibul halnya harus ma'rifah. Sekarang. Ja'a rajulun yarkabu. Antum i'rab yarkabu apa? Antum i'rab yarkabu apa? Kan na'at. Dari rajul. Kan begitu. Dipahami ini? Berarti apa mahalnya? Tergantung yang man'ut. Kalau man'utnya marfu, mahalnya marfu. Kalau man'utnya mansub, mahalnya mansub. Kalau man'utnya majrur, mahalnya apa? Majrur. Makanya kata penulis, wa mahalluha bihasabi man'utiha. Mahalnya tergantung man'utnya. Mahalnya tergantung man'utnya. Iya. Itu pembahasannya. Misalnya contoh tadi ya. Ja'a rajulun yarkabu. Apa kedudukannya yarkabu? Fi mahalli rof'in. Ra'aitu rajulan yarkabu. Fi mahalli nasbin. Marartu bi rajulin yarkabu. Gampang sekali. Pokoknya kalau pengikut mufrad, dia kedudukannya tergantung mufrad itu. Tergantung mufrad itu. Fahiya fi maudhi'i raf'in. Maka dia berada dalam kedudukan rofa. Finah pada contoh. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi. Apa kedudukannya la bai'un fihi? Paham pertanyaannya? Apa kedudukannya la bai'un fihi? Lihat 76. Jumlah la bai'un fihi berada dalam kedudukan rofa sebagai na'at dari yaumun. Sebagai na'at dari apa? Yaumun. Wa nasbin dan berada dalam kedudukan nasab. Finah pada contoh. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Perhatikan lagi itu. Yauman turja'un. Apa kedudukannya turja'un? Fi mahalli nasbin. Lihat di bawah catatannya. Jumlah turja'un berada dalam kedudukan nasab sebagai na'at dari yauman. Tadi yaumun, sekarang yauman. Wajarin dan bisa juga kedudukannya jar. Finah pada contoh. Liyaumin la roiba fihi. Apa kedudukannya la roiba? Jumlah la roiba fihi berada dalam kedudukan jar sebagai na'atnya siapa? Yaumin. Jadi yaumun, yauman, yaumin. Iya. Jadi perhatikan kata yaumun. Ketika yaumun maka jumlah setelahnya
fi mahli raf'in. Ketika yauman jumlah setelahnya fi mahli nasbin. Ketika yaumin maka jumlah setelahnya fi mahli jarrin. Dipahamkan? Jadi ini namanya, tapi ini tabi li mufrad. Pengikutnya apa? Mufrad. Pengikutnya mufrad. Dan yang belum bawakan adalah di sini na'at. Na'at. Dan kalau antum perhatikan itu adalah terletak setelah nakiro semuanya. Yaumun, yauman, yaumin itu hukum semua apa? Hukum semua itu nakiro. Hukum semuanya nakiro. Makanya di sana ada teori jumlah setelah nakiro na'at. Jumlah setelah nakiro na'at. Apa kedudukannya? Tergantung nakiro itu. Kalau nakiro itu rofa, marfu. Kalau nakiro itu nasab, mansub. Kalau nakiro itu majrur, majrur. Paham kan? Ini pembahasan. Wasabi'atu yang ketujuh. Yang ketujuh dari jumlah yang tidak punya yang memiliki mahal. At-tabi'atu li jumlatin laha mahal. Ini penutup dari yang memiliki mahal. Pengikut untuk jumlah yang punya mahal. Seperti contoh tadi itu di atas yang dikasih tahu oleh penulis. Yang contoh, in koma zaidun akumu. Ketika antum atopkan setelahnya. Dan antum katakan akumu tidak punya mahal. Berarti dia tidak jadi punya mahal. Tapi kalau antum katakan dia punya mahal. Maka dia juga punya mahal. Itulah dibilang pengikut terhadap jumlah yang punya mahal. Maka dia juga memiliki mahal. Jadi kalau dia diatopkan kepada jumlah yang memiliki mahalnya ropa, ropa. Mahalnya nasab, nasab. Mahalnya jar, jar. Mahalnya jazam, jazam. Ini jumlah, ini nanti atop jumlah ke jumlah. Atop jumlah ke jumlah. Lihat, nah. Zaidun qama abuhu wa qa'ada aku. Zaidun qama abuhu wa qa'ada aku. Apa irobnya Zaidun? Mubtada, koma. Fi'il madhi, abu. Fa'il, koma abu. Jumlah fi'liyah, fi mahalli rob'in khobar. Kan sudah lewat itu irobnya kemarin. Sekarang, wako ada aku. Apa kedudukannya ini jumlah ini? Wako ada aku. Ya, fi mahalli rob'in atau kepada jumlah yang punya mahal. Lihat, fa jumlah tu koma abuhu. Fi mahalli rob'in. Li'annaha khobarul mubtada'i. Karena dia adalah khobarnya mubtada. Wakada jumlah ko ada aku. Demikian pula jumlah ko ada aku. Li'annaha ma'tufatun alaiha. Karena dia diatopkan kepadanya. Walau qaddarta. Kalau kamu takdirkan. Kalau kamu takdirkan. Al-atfa alal jumlatil ismiyah. Atopnya ke jumlah ismiyah. Yaitu antum atopkan wako ada aku kepada Zaidun koma abu. Itu antum atopkan dari Zaid. Bukan antum atopkan ke koma abu. Tapi antum atopkan ke jumlah apa? Ismiyah. Kan gini. Kalau antum bilang wako ada aku antum atopkan ke koma abu. Berarti jumlah fi'liyah. Tapi kalau antum atopkan ke jumlah ismiyah. Yang mana itu? Zaidun dari awal. Zaidun koma abu. Antum atopkan langsung dari awal. Lam yakun lil ma'tufati mahal. Maka yang diatopkan itu tidak punya mahal. Kenapa bisa? Kenapa tidak punya mahal Yusuf? Karena Zaidun koma abu jumlah baru. Jumlah baru tadi sudah diisyaratkan. Dan nanti akan ada babnya. Jumlah baru tadi punya mahal atau tidak? Punya mahal atau tidak? Tidak punya mahal. Jadi itu bukti nyata. Kalau atop ke jumlah yang punya mahal, punya mahal. Kalau tidak punya mahal, maka tidak punya mahal. Paham Muhin? Maka yang diatopkan itu yaitu ko ada aku. Tidak punya mahal. Kenapa? Karena antum atopkan kepada Zaidun. Jumlah ismiyah di yang awal. Zaidun koma abu. Apa kedudukan Zaidun koma abu? Muhin. Jumlah baru. Jumlah baru punya kedudukan atau tidak?
tidak punya kedudukan. Nanti akan ada babnya insya Allah. Masalah yang ketiga, fi bayanil jumlatil lati laha mahal. La mahalla laha. Penjelasan jumlah yang tidak punya mahal. Wahyi aidon sabaun, dia juga ada 7. Ihdaha al-ibtidaiyah. Yang pertama jumlah yang tidak punya mahal, jumlah baru. Anda paham ini? Jumlah baru. Jelas ini pembahasan nanti. Jadi jumlah baru tidak punya mahal. Jadi ingat, ini dipandang dua sisi. Jadi jumlah tadi saya baca ulang. Zaidun qoma abuhu wa qa'ada akhuhu. Kalau antum atopkan qa'ada akhu kepada qoma abu, apa mahalnya? Apa mahalnya? Rofa. Apa mahalnya tadi? Rofa. Karena qoma abuhu fi mahali rofin sebagai khobar. Sekarang kalau antum atopkan qa'ada akhu kepada Zaidun qoma abu. Apa mahalnya? Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Kenapa? Kenapa tidak punya kedudukan? Hah? Karena jumlah baru tidak punya kedudukan. Itu nanti kita akan bahas langsung. Itu dua sisi pandangan. Iya, jadi saya ulangi. Walau qaddartal atfa alal jumlatil ismiyah. Kalau antum takdirkan atofnya kepada jumlah ismiyah. Yaitu pada jumlah, lihat catatan di bawah 79. Yaitu pada jumlah Zaidun qoma abuh. Langsung begitu dari awal. Zaidun qoma abuh. Lam yakun, maka tidak akan ada. Lil ma'tufi, untuk yang diatofkan. Yaitu, kok ada? Aku itu maksudnya. Yang diatofkan kepadanya itu tidak akan punya mahal. Karena atof kepada jumlah baru. Lihat catatan 80. Karena diatofkan kepada jumlah baru. Dan jumlah baru tidak memiliki kedudukan sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini kalau antum takdirkan atof. Kalau antum takdirkan waw atof. Dan di sana bisa ditakdirkan wawnya waw haliyah. Ini lagi masalah. Walau qaddartal wawa wawal hal. Kalau antum takdirkan wawnya itu waw hal. Kan ada nanti di sana namanya waw hal. Waw bermakna dalam keadaan. Contoh ini bisa antum terjemahkan begitu. Zaidun qoma abuhu wa qa'ada akhu. Zaid berdiri bapaknya dalam keadaan berdiri saudaranya. Kan bisa antum terjemahkan wawnya itu bukan dan. Tapi dalam keadaan. Wawnya itu antum jadikan waw apa? Hal. Maka apa kedudukan jumlah? Kembali ke kemarin hal. Wakanatil jumlatu fi maudhi'i nasbin. Maka jumlahnya berada dalam kedudukan nasab. Karena sebagai hal. Wakanat kode fiha mutmarotun. Dan adalah kode padanya disembunyikan. Karena kalau waw haliyah itu wajib digandengkan dengan kode. Catatan 82. Takdir kalimatnya adalah Zaidun qoma abuhu wal halu annahu kode ada aku. Jadi begitu jadinya terjemahannya. Zaid berdiri bapaknya dalam keadaan bahasanya dia telah berdiri saudaranya. Jadi ada kode yang dihilangkan. Ada kode yang dihilangkan. Tergantung. Jadi antum mau jadikan waw itu apa? Kalau jadi waw atof, dua i'rab. Satu i'rab punya mahal, satu i'rab tidak punya mahal. Kalau antum jadikan waw haliyah, maka mahalnya langsung apa? Mansub. Berarti 3. Jadinya semuanya 3. Fi mahali robin, fi mahali nasbin, la mahalla lahu minal i'rab. 3. Tidak punya kedudukan dalam i'rab, berada dalam kedudukan rofa, dan berada dalam kedudukan nasab. 3 i'rabnya itu jumlah. 3 i'rabnya itu jumlah, dan itu nanti akan berpengaruh pada terjemahan. Akan berpengaruh pada terjemahan. Wa idza qulta. Ini masalah lain lagi. Kalau kamu berkata qala Zaidun Abdullahi muntalikun wa Amrun mukimun. Zaid berkata Abdullah pergi dan Amr tinggal. Gimana ini? Apa ini? Qala Zaidun
Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Ini wa amrun mukim apa kedudukannya? Kata beliau, falaisa min hadal bab. Bukan dalam bab ini. Yaitu bukan tersendiri. Ya, yaitu bukan tersendiri Abdullahi muntolikun sebagai maf'ul. Ya, dari kola. Dari kola. Ini masalah ya. Kita lihat dulu. Jadi, falaisa min hadal bab. Bukan dalam bab ini. Bukan dalam bab ini. Catatan 83 dulu. 83 dulu kita baca. Bukan dalam pembahasan atop jumlah dengan jumlah. Yaitu antum amrun mukim. Tidak diatopkan kepada Abdullah muntolikun. Paham kan? Ini dulu yang dibaca. Bukan dalam pembahasan atop jumlah dengan jumlah. Bukan. Balilladzi mahalluhun nasbu majmu'ul jumlatain. Bahkan yang punya kedudukan nasab seluruh dua jumlah itu. Abdullah muntolikun wa amrun mukimun. Lihat catatan dulu di bawah 84 dulu. Yaitu Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Itu berada dalam kedudukan nasab. Pertanyaan saya, kenapa bisa berkedudukan nasab Abdullah Zuhair ya? Kenapa itu berada dalam kedudukan nasab? Sudah lewat. Ini mahkiyatan bil qaul. Kan begini. Qala Zaid. Zaid berkata. Kan mahkiyatun bil qaul. Sudah lewat. Iya kan? Mahkiyatan bil qaul. Qala Zaid. Zaid berkata. Abdullahi muntolik. Wa amrun mukim. Jadi ini bukan tidak masuk atau jumlah ke jumlah. Ini pembahasan. Ini adalah pembahasan mahkiyatun bil qaul. Jumlah semuanya seutuhnya. Dua-duanya itu adalah fi mahali nasbin. Bukan atau jumlah ke jumlah lagi. Bukan. Iya. Li'annal majmu'a huwal makul. Karena seluruhnya itulah yang dikatakan. Fakullun minhuma juz'ul makul la makul. Maka setiap dari keduanya bagian dari yang dikatakan. Bukan hanya yang dikatakan saja satu saja. Bukan. Yaitu bukan terdiri dari Abdullah muntolikun sebagai maf'ul dari kola. Bukan saja. Bukan itu. Tapi siapa? Jadi catatan di bawah. Yaitu bukan tersendiri Abdullah muntolikun. Bukan tersendiri Abdullah muntolikun. Kemudian antum katakan wa amrun mukim atof. Paham ini? Bukan. Dipahami ini? Tapi dua-duanya sebagai makul qaul. Antum paham ucapan penulis ini? Jadi ketika dia berkata qala Zaidun. Ya. Dia berkata Zaid Abdullah. Apa dia bilang? Muntolikun. Abdullah muntolikun. Wa amrun mukim. Wa amrun mukimun. Lihat ini ucapan. Yang punya kedudukan ini dua-duanya. Bukan ini saja. Kemudian ini atof. Kemudian ini adalah apa? Atof. Dipahami ini? Jadi jumlah Abdullahi muntolikun wa amrun mukim fi mahali nasbin maf'ul bih. Kan begitu. Mahkiyatan bil qaul. Beliau bilang bukan yang ini saja. Kemudian ini sebagai atau bukan. Tapi dua-duanya. Anda bisa pahami ucapan penulis? Dua-duanya yang menjadi makul qaul. Anda paham ini? Ini ucapan penulis. Jadi saya ulangi. Li'annal majmu'ah huwal makul. Karena seluruhnya adalah al-makul. Fakullum minhuma juz'ul makul. Setiap dari keduanya. Yaitu Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Ini makul. Inilah yang dikatakan oleh Zaid. Inilah yang dikatakan oleh siapa? Zaid. La makul. Bukan hanya satu yang dikatakan. Yaitu Abdullah muntolikun. Antum bisa paham ini ucapan penulis?
Ini yang belum katakan. Ini yang belum katakan. Al-mas'alatu tsalitsah fi bayanil jumalil lati la mahalla laha. Dalam menjelaskan jumlah yang tidak punya kedudukan. Jadi kita alhamdulillah sudah tamat dari jumlah yang punya kedudukan. Itu ada 7. Itu ada 7. Tinggal kita memurojaah jumlah. Iya, yang punya mahal. Sekarang masalah yang ketiga. Karena kita punya 4 masalah. Punya 4 masalah. Sekarang kita akan tahu semuanya. Jadi nanti kita langsung pasangkan. Jumlah itu berapa sih bentuknya dalam bahasa Arab. Beliau bilang, wahai aidon sab'un. Ternyata dia juga ada 7. Berarti bentuk jumlah dalam bahasa Arab itu susunannya semuanya 14. Semuanya berapa? 14. Dalam 14 itu 7 punya mahal, 7 tidak punya mahal. Nah, ini yang antum harus kaji. Kalau nanti antum baca kitab, tidak keluar dari ini semuanya. Tidak keluar dari ini semuanya. Dan dia juga ada 7. Ihdaha salah satunya. Al-ibtidaiyatu. Ada namanya jumlah baru. Inilah yang kita sebutkan dari tadi. Yang belum isyaratkan di pembahasan tadi. Jumlah baru. Jumlah baru. Watu sammal musta'anafatu aidha. Jadi namanya jumlah baru ibtidaiyah. Dan dinamakan juga dengan musta'nafah. Jadi nanti bisa dikatakan ibtidaiyah. Dan bisa dikatakan apa? Musta'nafah. Musta'nafah. 2 namanya. Nah contoh. Inna a'toinakal kautsar. Apa kedudukannya inna a'toinakal kautsar? Tidak punya kedudukan. Jumlah baru. Nah contoh. Innal izzata lillahi jami'a. Apa kedudukannya innal izzati lillahi jami'a? Ya kan? Ba'da wala yahzunka qauluhum. Setelah ucapan la yahzunka qauluhum. Innal izzata lillahi jami'a. Itu mereka anggap jumlah baru. Itu mereka anggap jumlah baru. Lihat 87. Jumlah innal izzata adalah jumlah ibtidaiyah. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Karena terputus dari sebelumnya. Terputus dari sebelumnya. Iya. Terus wala yahzunka qauluhum. Tapi sebelumnya masalahnya wala yahzunka qauluhum. Bukankah ini mahkiyatan bil qaul? Kan artinya gini. Wala yahzunka qauluhum. Sebelumnya. Jangan membuat kamu sedih ucapan mereka. Innal izzata lillahi jami'ah. Sungguh kemuliaan itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Kata beliau. Walaisat mahkiyatan bil qaul. Bukan mahkiyatan bil qaul. Karena kalau mahkiyatan bil qaul berarti fi mahli nasbin. Bukan. Kenapa? Li fasadil makna. Karena akan rusak maknanya. Karena mereka tidak pernah bilang sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah. Masa? Kalau dia bilang kemuliaan adalah milik Allah, ngapain Nabi sedih? Ya Nabi malah berbahagia kalau mereka bilang kemuliaan itu adalah milik Allah. Dipahami ini? Tapi karena ini bukan ucapan mereka, maka ini adalah jumlah baru. Sudah terputus dari ucapan wala yahzunka qauluhum. Wala yahzunka qauluhum. Sudah putus. Jadi karena rusak maknanya. Catatan di bawah 88 dan 89 yaitu dari qauluhum. Jadi bukan mahkiyatan bil qaul dari ucapan qauluhum. Yaitu karena rusak makna. Catatannya karena jumlah innal izzata lillahi jami'an. Bukan dari ucapan mereka. Bukan dari ucapan mereka. Bukan. Wanah dan contoh lain. La yassamma'un. Ba'da setelah firman Allah. Wahifdon min kulli syaitonim marid. Ya, dan penjagaan dari seluruh syaitan yang durhaka. La yassamma'un. Ini kata la yassamma'un kemungkinan na'at dari syaitan. Karena jumlah setelah nakirah. Beliau bilang laisat sifatan li nakirah. Bukan sifat untuk nakirah. Wala halan minha. Bukan pula hal darinya. Muqaddaratun li wasfiha. Yang ditakdirkan dengan sifatnya. Li fasadil makna juga sama. Karena akan rusak maknanya. Coba lihat catatan di bawah. Catatan 90 tadi. Bukan hal darinya, 90 bukan naat dan bukan hal dari syaitan. Kalimat sebelumnya. Dan
karena akan rusak makna. Lihat catatan 91. Jika kita jadikan hal, maka arti dari ayat adalah setan yang durhaka dalam keadaan tidak mendengar. Kan begitu kan? Setan yang durhaka dalam keadaan tidak mendengar. Itu kalau antum jadikan hal. Tapi kalau antum jadikan naat, dan jika kita jadikan naat, maka artinya setan durhaka yang tidak mendengar. Sementara jika kita jadikan jumlah baru, maka maknanya dia setan tidak mendengar pembicaraan malaikat. Yang di ayat sebelumnya. La yasma'un, mereka tidak akan mendengar. Ini jumlah baru. Ya, karena setan itu menyusun anggotanya sampai ke langit. Itu kan untuk mendengar. Mencuri pendengaran di langit. Kalau kita jadikan hal, dia tidak mendengar. Nah dia memang mau mendengar. Kan begitu. Jadikan naat yang tidak mendengar. Dia ke sana untuk mendengar. Maka jadikan ini terputus. Sudah terputus dari sebelumnya. Karena kalau kita sambung, ya itu merusak tujuan setan. Tujuan setan untuk duduk di langit supaya mendengar. Bukan untuk tidak mendengar. Ngapain dia korbankan dirinya hancur dilempar oleh bintang kalau tidak untuk mendengar. Maka ini adalah jumlah baru. Jumlah baru. La yasma'un. Mereka tidak akan pernah mendengar. Ucapannya malaikat. Ucapannya malaikat. Ini yang disebutkan. Intinya sebenarnya semua masalah ini yang belum sebutkan ini untuk menunjukkan bahwa namanya jumlah baru tidak punya mahal dalam i'rab. Namanya jumlah baru tidak punya mahal dalam i'rab. Apakah jumlah baru itu bisa karena di awal atau di tengah tapi tidak bersambung dengan sebelumnya. Kalau kita sambung maka akan merusak maknanya. Akan merusak maknanya. Watakulu dan kamu katakan. Malakituhu mut yauman. Malakituhu mut yauman. Ini ucapan. Malakituhu mut yauman. Saya tidak pernah berjumpa dengannya semenjak 2 hari. Ini masalahnya kalau dia bilang mut yaumain. Ini sudah selesai masalah. Karena mut yaumain berarti dia majrur dengan mut. Tapi masalahnya yauman dibaca marfu. Dibaca marfu. Gimana kalau ada kalimat seperti ini? Kata beliau, fahada kalamun tadammana jumlatain. Kalam seperti ini terkandung padanya 2 jumlah. Kalam seperti ini terkandung padanya 2 jumlah. Musta'nafatain. 2 jumlah baru. Fi'iliyatun muqaddamatun. Jumlah fi'iliyah yang di depan. Karena laki itu kan fi'iliyah yang di depan. Wasmiyatun mu'akharatun. Dan ada jumlah fi'iliyah yang diakhirkan. Mana itu? Yang mana jumlah fi'iliyah yang diakhirkan? Yang mana itu? Itu kata yauman. Yauman itu menunjukkan ada fi'il sebelumnya. Ada fi'il sebelumnya. Ya, ada isim sebelumnya. Karena yauman adalah khobar. Yauman adalah apa? Khobar. Dari mubtada yang dihilangkan. Lihat kata beliau. Wahya fit takdir. Dia berada dalam takdir. Jawabu su'alin muqaddar. Jawaban pertanyaan yang disembunyikan. Jawaban pertanyaan yang disembunyikan. Ka'annaka seakan-akan kamu lamma kulta tatkala berkata malaki tuhu. Oh itu salah harokat ya. Itu ada titik 2-nya di atas. Hu. Ya. Malaki tuhu kilalak. Ketika antum bilang ya, saya tidak jumpa dengannya. Saya tidak jumpa dengannya. Kilalak. Maka dikatakan kepada kamu, ma amadu dhalik. Ma amadu dhalik. Berapa waktu dari hal tersebut? Fakulta maka kamu katakan, amaduhu yauman. Jadi itu yauman khobar. Dari mubtada mahdhuf. Takdirnya amaduhu. Amaduhu. Yang menjadi mubtadanya. Berarti jumlah ini ada berapa jumlah? Kalimat tadi. Malaki tuhumut yauman berapa jumlah? 2 jumlah baru. Pertama jumlah fi'liyah. Kedua jumlah apa?
ismiyah. Itu ceritanya. Wa min muthuliha. Dan di antara yang semisal dengannya. Di antara yang semisal dengannya itu semisal dengan malaki tuhumut yauman. Qamal qawmu khola zaidan. Wahasya amron. Wa'ada bakron. Nah, ini kan semisal ini. Di pembahasan al-musatna. Bi khola wa'ada wahasya. Jadi, qamal qawmu khola zaidan. Berapa jumlah? Berapa jumlah? 2. Qamal qawmu jumlah pertama. Khola zaidan jumlah kedua. Hasya amron jumlah kedua. Ada bakron jumlah kedua. Cuma bedanya illa annahuma fi'iliyatan. Hanya saja keduanya adalah jumlah apa? Fi'iliyah. Hanya saja keduanya adalah jumlah fi'iliyah. Itu bedanya. Kalau tadi pertama jumlah fi'iliyah, kedua jumlah ismiyah. Kalau ini dua-duanya fi'il. Dua-duanya jumlah apa? Fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Dibedakan, dipahami ini? Jadi itu adalah 2 jumlah baru. Qamal qawmu jumlah baru. Khola zaidan jumlah baru. Semisal dengan tadi. Semisal dengan tadi. Wa min muthuliha qawluhu. Dan diantara juga yang semisal dengannya. Ucapan penyair. Hatta ma'u dijlata ashkalu. Hatta ma'u dijlata ashkalu. Lihat catatan dulu 95. Ma'u adalah mubtada. Karena hatta jumlah menunjukkan jumlah baru. Ya. Kemudian dijelata ma'u mubtada mudhaf. Dan dijelata adalah mudhafun ilai. Dan askalu adalah khobar. Askalu adalah apa? Khobar. Dengan ini berarti jumlah ini adalah jumlah apa? Baru tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Karena hatta kita jadikan sebagai apa? Kita jadikan sebagai apa? Jumlah baru. Kalau kita i'rab seperti itu. Tapi ada penukilan lain. Sebentar, lihat. Wa aniz zajaj. Wa ibnu durustuwai. Dinukil dari az-zajaj. Dan ibnu durustuwai. Annal jumlah ba'da hatta. Bahasanya jumlah setelah hatta. Al-ibtidaiyah. Adalah jumlah setelah hatta. Adalah jumlah ibtidai hatta ibtidaiyah. Jumlah setelah hatta ibtidaiyah fi maudhi'i jarrin. Ini penukilan lain. Berada dalam kedudukan jar. Bi hatta dengan hatta. Karena hatta siapa hatta? Hatta itu huruf jar. Berarti dinukil oleh Az-Zajjaj dan Ibnu Durustuwai. Ya. Ibnu Durustuwai. Ya. Adalah dia jumlah setelahnya majrur. Wa qala fahumal jumhur. Tapi Az-Zajjaj dengan Ibnu Durustuwai diselisihi oleh mayoritas. Diselisihi oleh mayoritas ulama. Kenapa bisa? Li'anna hurufal jarri. Itu al-juri ya, salah. Li'anna hurufal jarri la tu'allaku anil amal. Kan gini, kalau dibaca ma'u berarti antum gantung hatta dengan dari beramal. Tidak pernah itu huruf jar digantung dari beramal. Artinya batal amalan secara lafaz tapi tidak secara mahal. Ada enggak huruf jar yang begitu? Itu Dona dan teman-temannya. Huruf jar tidak pernah digantung dari beramal. Iya. Diselisih oleh jumhur karena huruf jar itu tidak digantung dari beramal. Wali wujubi kasri inna fi nahwi qawlihi. Dan karena wajibnya kasro inna pada contoh ucapanmu. Marido zaidun hatta innahum. Ingat, kalau hatta adalah huruf jar di sini. Inna bukan jumlah baru. Pasti dibaca apa? Asa kemampuannya yang lewat di mutamimah. Kalau hatta huruf jar di sini, maka inna dibaca apa? Anna. Wajib dibaca anna. Karena kalau inna masuk huruf jar dibaca anna. Sekarang dibaca inna. Berarti hatta di sini apa? Huruf jar atau jumlah baru? Jumlah baru. Ini dalil yang kuat untuk jumhur. Hatta innahum la yarjunah. Wa idza dakhalal jaru ala inna futihat hamzatuha. Kalau masuk huruf jar kepada inna, maka akan di fathah hamzanya. Akan di fathah hamzanya. Nah, contoh
Dzalika bi annallaha huwal haqq. Seandainya ya, seandainya kalau dia adalah menunjukkan jumlah baru, kalau dia menunjukkan huruf jar pasti dibaca anna. Tapi masalah sekarang dibaca apa? Inna. Maka pendapat siapa yang lebih kuat? Jumhur tentunya. Hatta yang ada di ayat, ya, hatta yang ada di syair itu hatta jumlah baru. Dan jumlah setelahnya berarti tidak punya kedudukan. Kalau dia jumlah baru berarti jumlah setelahnya la mahalla lahu minal i'rab. Kalau antum i'rab di atas i'rabnya Az-Zajjaj dan Ibnu Durustuwai, berarti setelahnya apa? Fi mahalli jarrin, sebagai majrur dengan hatta, majrur dengan hatta. Jelas ini? Ini jumlah yang pertama. Kesimpulan jumlah yang pertama yang tidak punya mahal adalah jumlah ibtidaiyah atau jumlah al-musta'nafah. Asani yang ketiga, yang kedua, yang terakhir ini jumlah yang tidak punya mahal, dan ini mudah insya Allah karena kita sudah lewati beberapa kali di nahwu, cuman pembahasannya mausul dan silah. Kita belum pernah i'rab silanya. Kan di dalam baca kitab saya juga sudah kasih tahu, kalau ada isim mausul, maka setelahnya adalah jumlah, kan begitu? Atau sibul jumlah. Apa mahalnya? Sekarang jumlah dulu. Kalau sibul jumlah nanti akan dibahas setelah ini, setelah bab 1 ini. Kata beliau as-saniyah yang kedua, dari jumlah yang tidak memiliki mahal, al-waqi'atu silatan, jumlah yang terletak sebagai silah. Ya, perhatikan Ubaid, jumlah yang terletak sebagai silah. Lismin, sila untuk isim, karena mausul itu ada dua. Ada isim mausul, ada huruf mausul. Paham ini? Ada isim mausul, ada huruf mausul. Yang penting jadi sila. Apakah sila dari isim mausul atau sila dari huruf mausul. Semuanya tidak punya mahal. Dalam i'rab, lismin untuk isim, catatan 98, yaitu isim mausul. Untuk isim maksud untuk isim mausul. Nah, ja'alladzi qoma abuhu. Apa i'rabnya qoma abuhu? Kedudukannya. Ya, la mahallalahu minal i'rab. Jumlah qoma abuhu adalah silah. Silah mausul. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Jadi antum kalau dapat isim mausul langsung. Auli harfin. Atau mausulnya berupa huruf. Lihat di bawah 100. Yaitu huruf mausul. Dia ada dua, ada isim mausul, ada huruf mausul. Ada huruf mausul. Nah contoh, ajibtu mimma kumta. Ajibtu mimma kumta. Mimma, ma itu adalah ma mausulah. Ma mausulah tapi harfiah. Yaitu dikenal dengan ma masdariyah. Ma masdariyah, an masdariyah itu disebut mausul harfi. Ma masdariyah itu disebut mausul harfi. Iya, mausul harfi. Lihat, mimma kumta. Kata kumta, kalau antum i'rab, jumlah kumta adalah silah mausul, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ai min qiyamika. Ditakwil ke masdar ya. Karena ma di situ ma masdariyah. Ditakwil ke masdar. Fama wa kumta, maka ma dan kumtanya fi maudhi'i jarrin bimin. Berada dalam kedudukan jar karena ada siapa? Min. Tapi setelahnya wa amma kumta, adapun kumta wahdah saja. Adapun kumta saja, fala mahalla, bukan mahalliyah, salah harokat itu. Fala mahalla laha, maka tidak ada kedudukannya. Jadi kesimpulannya pendek saja, jumlah yang kedua yang tidak punya mahal, kalau jumlah itu terletak sebagai apa? Silah. Kalau jumlah itu terletak sebagai silah. Setelah itu kita akan bahas besok insya Allah yang ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Iya. Insya Allah kita lihat di pertemuan lagi besok.
Nanti ini bab 1 yang panjang. Bab 2 nanti pendek insya Allah. Tidak terlalu panjang. Karena jar majrur demikian pula dhorof mirip dengan sebelumnya. Iya. Karena syibul jumlah. Kemudian nanti yang panjang adalah bab 3 insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan